Pas dikubur, malamnya balik lagi ke rumah. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube gue, Dunia Maya Dalam Misteri, dan bareng gue lagi yang pastinya Maya Maris. Guys, gue mau cerita tentang pengalaman dari seseorang yang dialami banget oleh narasumber kita. Mau tahu cerita selengkapnya seperti apa? Yuk simak dan tonton terus ceritanya. Ini tuh tentang ilmu rawa rontek. Jadi guys, gue ada kiriman cerita dari Mas Fahmi. Zaman dulu nih Mas Fahmi ini tinggal ini di rumah kakeknya. Yang dimana rumah kakeknya ini di daerah pedalaman Banten. Nah, Mas Fahmi ini kakeknya itu emang bukan dukun ya. Jadi kayak semacam orang ngerti, orang pintar gitu. Nah, teman kakeknya ini yang punya ilmu rawa rontek. Namanya Kisanak. Umurnya tuh udah sekitar 80 tahunan. Tapi dia tuh masih gagah banget kata Mas Fahmi. Ada sebagian dari orang, dari warga sekitar itu bilang kalau Kisanak itu bukan cuma punya ilmu rawa rontek, tapi dia itu kayak punya ilmu bisa nuluh-nuluh orang itu, nuluh apa nyantet orang itu dia tuh bisa. Ada satu cerita di mana ada warga yang tiba-tiba tuh kayak histeris lah. Dan beliau mengaku kalau misalnya beliau ini ditindas, disepelekan sama si Kisanak. Nah, di situ kakeknya Mas Fahmi tuh kayak orang, ya nggak percaya lah gitu kan. Secara si kakeknya Mas Fahmi ini sama si Kisanak ini tuh temen gitu. Jadi kayak nggak mungkin lah temennya menyepelekan orang gitu. Tapi menurut pengakuan dari si korban, katanya emang si Kisanak ini kayak merampas hak yang memang bukan haknya si Kisanak ini. Jadi kayak nyolong lah ibarat katanya nyuri gitu. Nah, pada saat itu si kakeknya Mas Fahmi ngerasa kayak nggak percaya lah. Masa iya teman gue kayak gitu. Berhari-hari, berbulan-bulan, ada lagi nih korbannya mengaku kalau si Kisanak ini tiba-tiba datang ke rumahnya dia membabi buta kayak mukulin suaminya, terus yang ada di rumahnya dia tuh uang gitu, terus kayak misal kunci motor itu semuanya diambil sama si Kisanak katanya. Dan setelah diusut-usut, ternyata si Kisanak ini mungkin karena udah terlalu banyak menuntut ilmu ya, selain ilmu rawa rontek yang dia punya, selain dia juga punya ilmu buat neluh atau antet orang. Jadi Kisanak ini terlalu banyak ilmu di dalam tubuhnya sampai jiwanya dia sendiri itu tidak bisa dia kendalikan lagi guys. Yang dimana mengakibatkan si Kisanak ini jadi kayak temperamental. Si Kisanak ini jadi kayak lupa jati dirinya dia yang dulu pernah nolong orang, sekarang jadi kayak menindas orang gitu. Dan kakeknya si Mas Fahmi ini pun jadi kayak orang bingung. Kok bisa ya teman gue berubah sedrastis ini gitu. Pada saat dia nggak ada di rumah, si kakeknya Mas Fahmi ini geledahlah rumahnya si Kisanak ini. Ternyata itu banyak banget yang namanya sajian-sajian yang emang kakeknya Mas Fahmi ini tuh nggak ngerti gitu loh. Ini tuh sajian untuk ilmu apa dan tujuannya tuh apa gitu. Si kakeknya Mas Fahmi tuh bingung gitu loh. Sampai di tempat sajiannya entah gimana ada tangan manusia guys. Tangan yang emang udah membusuk guys. Aku nggak ngerti ya itu dia tuh kanibal apa gimana gue juga nggak ngerti. Dan di situ kakeknya si Mas Fahmi tuh bingung gitu loh. Ini dia nganut ilmu apa gitu sampai ada hal-hal aneh yang emang gini gitu loh. Sampai pada akhirnya ada warga yang emang udah geram banget nih guys. Kayak udah capek banget nih ya gitu kan. Kayak aduh kayak nggak bisa nih didiamin aja gitu. Dicari tahulah letak kelemahan dari si Kisanak ini. Si Kisanak ini punya kelemahan, dia tuh nggak bisa ditusuk di bagian ketiak. Jadi tuh kalau nggak mau ngebunuh dia itu katanya ketiaknya itu harus ditusuk gitu loh guys. Jadi gimana mau nusuk ketiaknya ya kalau misalnya dianya
kagak lagi begini gitu kan ya. Kalau dia tidur begini masih kita mau naikin tangannya, yang ada kita yang metong ya kan, nyari mampus. Jadi gimana caranya si warga ini bisa nusuk si ketiaknya dari si Kisanak ini? Ini ada gila-gilanya gitu ya, kayak harus metongin orang yang emang ditusuk dulu ketiaknya gitu, kayak agak-agak PR. Sampai kayak ada warga yang nyamar jadi kayak ninja, itu cuman buat kayak nusuk si ketiaknya ini, nusuk ketiaknya ini nggak bisa. Jadi nyamar dengan pakaian ninja, terus udah gitu juga pakai samurai. Nah, samurai itu dipotong ke, ke bagian kepalanya, guys. Itu benar-benar putus katanya. Putus. Dan dia tuh langsung lari gitu. Karena dia emang benar-benar sudah memastikan kepalanya itu udah putus di samurai. Akan tetapi kebesokan harinya, si Kisanak ini tiba-tiba jalan. Si Kisanak ini sehat. Kagak putus-putus acan-acan itu lehernya. Gimana orang nggak stres coba, ya kan? Dengan rasa kearoganannya dia, kekasaran dia makin menjadi-jadi, makin menggila. Kayak warga ini kayak udah geram banget gitu loh. Gimana cara metonginnya gitu. Tapi pada akhirnya adalah nih suatu kesempatan. Kayak aneh juga sih, kayak mau menghilangkan nyawa orang tapi mendapatkan kesempatan gitu ya. Tapi ada satu kesempatan di mana si ketiaknya ini benar-benar bisa ketusuk, guys. Jadi pada saat itu si Kisanak lagi tidur pules. Awalnya dijebak dulu nih. Si Kisanak ceritanya lagi ke warung kelontong. Niat mau ngopi-ngopi, mau ngeteh-ngeteh lah ibarat katanya. Dibikinilah kopi, dan kopi itu mengandung obat tidur. Obat tidur yang nanggung-nanggung, langsung sebotol dimasukin ke situ. Jadi kayak udah rasa takut sama was-was nih, nggak bakalan berhasil gitu loh. Karena kan dia punya ilmu gitu kan, secara ikut putusin kepalanya aja dia masih bisa hidup gitu loh, masih bisa nyambung lagi gitu kan. Nah, apalagi ini yang cuman racun gitu kan, yang nggak bakalan mempan di pikirnya gitu. Tapi ya memang mungkin manusia itu pasti ada apesnya kan. Bikin kopi, dikasih obat bius, mempan ternyata guys. Mempan. Dan posisi Kisanak itu lagi tiduran sambil tangannya tuh ke belakang gitu. Kayak nyantai gitu loh ceritanya. Kayak gaya-gaya di pantai dia. Nah pas dia tidur, geram lah nih warga. Ada satu warga yang emang dia tuh semua nutup mukanya sampai cuman kelihatan matanya doang. Jalan nindik-nindik pelan-pelan, bawa pisau, bawa senjata tajam, nyamperin si Kisanak yang lagi tidur ini. Tiba-tiba ditancaplah itu pisau ke kepeknya Kisanak. Brak! Dan bener aja guys, di situ Kisanak langsung nggak sadarkan diri. Di situ Kisanak bener-bener kayak udah nggak ada gitu loh guys. Dan Kisanak ini dinyatakan nggak ada. Tapi tuh ya guys, setelah Kisanak ini dinyatakan nggak ada, warga nih kayak nggak percaya gitu loh. Kayak apa mungkin iya segampang itu, cuman ditusuk doang keteknya, petong gitulah. Kemarin lu sampai nebas lehernya sampai putus, lah dia masih bisa gerayangan, dari dia masih bisa, ibarat katanya masih bisa keluar-luar ke warung minum kopi segala macam gitu. Nah ini masih cuma ditusuk bagian ketiaknya udah langsung is dead gitu ya. Ternyata memang balik lagi, setiap ilmu itu, setiap orang yang berilmu itu pasti punya kelemahan tersendiri yang mungkin cuman pelakunya aja yang tahu. Dan entah kenapa mungkin dia tuh lagi apes, jadi ada seseorang yang tahu kelemahannya dia gitu. Akhirnya udahlah guys ya, dikuburlah si Kisanak ini guys. Nah pas dimakamin si Kisanak ini nih guys ya, karena dia punya ilmu yang banyak mungkin ya guys, pas dikubur malamnya balik lagi ke rumah. Bahkan kalian tahu gak sih, pas balik itu bukan dalam keadaan pocong yang emang udah meninggal gitu, tapi pocong ini tuh gentayangan guys, meneror semua warga. Bahkan dia mencari
pelaku yang nusuk ketiaknya dia. Dan kayak nggak ada habis-habisnya gitu loh. Dari dia hidup sampai dia meninggal, dia kayak ngeselin orang mulu gitu. Jadi setiap hari itu teror pocong dari si Kisanak ini bener-bener menghantui setiap warga. Semua warga tanpa terkecuali, bahkan kakeknya si Mas Fahmi ini didatengin rumahnya. Bener-bener dia tuh kayak ngancem gitu loh. Kayak apa ya kata Mas Fahmi itu bener-bener kayak orang benci, kesel gitu loh. Tapi pada akhirnya ada warga yang bilang, ya udahlah besok pagi ke rumahnya, itu dikuburin lagi aja dikuburin lagi aja jenazahnya. Tapi emang jenazahnya itu tiap hari pulang ke rumah, guys. Bau busuk sih enggak, cuman emang pulang ke rumah terus gitu katanya kakeknya Mas Fahmi tuh. Jadi pulang ke rumah tuh selalu dia tuh tidur di teras di balai-balai deket rumahnya dia, dan malamnya itu pasti dia tuh gentayangan, neror semua warga. Dan entah kenapa ya guys, warga tuh sebagian ada yang percaya nggak percaya kalau misalnya ilmu rawa rontek yang dia punya ini ternyata emang dia tuh meninggal sampai nggak diterima bumi gitu katanya. Sampai pada akhirnya besoknya nih warga berbondong-bondong nih datang ke rumahnya si Kisana, dan benar aja guys ada jenazahnya di situ, pocongannya tuh ada di situ. Itu tuh masih utuh gitu loh. Sampai saking warga kesel ya guys, benar-benar emang kesel. Ini agak tragis sih menurut gue ya. Jadi si Kisanak ini benar-benar semua bagian tubuhnya dipisahkan dan dibuang di tempat yang berbeda. Jadi di sini posisinya polisi juga udah nggak bisa membantu ya, karena memang selain dia meresahkan ya memang seperti itu jalannya gitu. Jadi tubuh bagian dari sini sampai ke pinggang itu dimakamin, terus kepalanya juga dimakamin tapi di posisi yang jauh dari tubuhnya. Tangan kanan sama kaki kiri itu dia digantung di pohon, tangan kiri sama kaki kanan juga digantung di pohon yang berbeda. Dan kuburannya ini juga selain dipisah-pisah, itu ditancepin kayak modelan pohon nanas hutan di atas area pemakamannya. Jadi bener-bener tuh kayak nggak bisa balik nih. Nah katanya kakeknya Mas Fahmi cerita itu bagian organ tubuh yang digantung di pohon, itu tuh nunggu sampai 40 hari. Setelah 40 hari, barulah katanya tercium wangi yang tidak sedap. Barulah setelah itu dimakamin, tapi tidak di satu pemakaman yang sama, alias dimakamin di makam yang berbeda. Dan lagi-lagi di atas makamnya itu ditanemin pohon nanas hutan, guys. Yang dimana konon katanya pohon berduri alias pohon nanas hutan ini untuk orang-orang yang mempunyai ilmu seperti ilmu rawa rontek atau ilmu yang tidak bisa diterima bumi meninggalnya, konon katanya durinya itu akan menghambat dia untuk bisa naik lagi ke atas alias ke bumi lagi. Jadi dia tuh nggak bisa ke atas lagi. Ya udah dia emang disiksa di bawah tanah, bukan jenazahnya atau mayatnya tidak bisa ke atas lagi katanya. Makanya ditanamin pohonan nanas berduri ini tuh katanya seperti itu. Harusnya memang seperti itu katanya. Dan setelah itu sih memang nggak ada lagi tuh teror-teror si pocongnya Kisanak ini guys. Benar-benar adem, tentrem, aman. Dan akhirnya Mas Fahmi cuman bilang kayak buat apa sih kayak punya ilmu banyak tapi lu nggak bisa bawanya gitu, kayak cuman membawa malapetaka doang gak sih, kayak buat lu sendiri, bahkan lu juga akan merugikan orang lain. Jadi menurut gue juga ya guys, kayak ngapain juga sih punya ilmu gitu loh. Kalau emang ilmu lu bermanfaat, kayak lu bisa ngaji orang, lu bisa bikin orang pinter kayak guru gitu kan, punya ilmu kayak guru gitu ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya lu punya ilmu lu itu
bisa ngerugiin orang, kayak ilmu lu itu bisa ngirimin santet lu ke orang, kayak buat apa gitu loh. Emang lu hidup mau selamanya hidup gitu. Lu kan pasti ada meninggalnya. Setiap orang tuh bakalan meninggal itu pasti gitu. Dan lu gak takut akan dosa-dosa lu. Udah membunuh orang yang emang gak bersalah karena egoisan orang lain. Jadi udah deh gak usah punya ilmu yang gak jelas gitu. Yang pasti-pasti aja udah. Oke guys, gue rasa cukup sampai di sini cerita gue kali ini. Dan gue bakalan datang lagi dengan cerita yang menarik selanjutnya. Buat kalian nih yang punya cerita pengalaman horor, boleh banget langsung aja DM ke Instagram Maya Marisa itu aja udah. Atau boleh kirim cerita kalian ke nomor WhatsApp yang memang nanti gue tulis di kolom deskripsi. Oke, gue Maya Marisa pamit undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.